jalan sepi di malam pekat. Laju ambulan di kota dan desa melesat. Sulur bawa harapan di setiap napas. Tak kenal lelah walaupun waktu terbatas. Guys, kita akan iris mata dulu nih. Kau Sulawesi penolong jiwa. Lagi siang malam setia berdaya. Di sana malam sirene berputar. Gimana Pak? Situ. Hati yang siap untuk mengantar. Tangisan bayi, suara sirine melengking. Sulur tak kenal takut, tak kenal dingin. Menembus batas waktu dan jarak. Bersama melaju. Tapi kalau nggak bisa keluar ya Pak ya, kan nggak bisa dikeluar di Purwakarta. Kalau di orang Cianjur. KTP-nya? KTP bisa. Oh, udah kalau bisa maafin. Supaya besok aku ke Dinas Sosial Kabupaten Cianjur di Di setiap lampu sirene berputar. Kamu lahirnya aslinya di mana? Lahirnya di mana? Asli? Negeri. Hah? Negeri. Negeri mana? Australia. Nah, aku nonton jadi ke Australia. Iya. Eta di Jakarta Timur, di Jakarta Timur kan? Aslinya lahirnya Jakarta Timur, pindah ke Cianjur gitu lain. Hah? Dari apa? Udah kan tadi di luar negeri. Di luar negeri. Jadi Cianjur teh luar negeri. Nah, tumbuh besarnya di Cianjur. Oh, lahir di luar negeri. Ya. Tumbuh besarnya di Cianjur. Ya. Ditemukanlah oleh Pak Haji. Nah, Nah, lalu disuruh dibawa sama Pak Gubernur ke rumah sakit jiwa. Pulanglah, aku pusing dengan tempat. Aduh, nggak apa-apa ya. Lancek sabari lancek. Lancek apa? lancek Banyak. sebar hiji banyak teh. Lancek sebar hiji. Nah, udah. Bukan udah lancek sabar hiji lah. Udah. Ada kamu sulur yang selalu sayang, perawat yang bekal menghibur yang pilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pagi semuanya. Alhamdulillah. Nih guys, aku Pagi. lagi sama Cece Nurdin ya. Selamat pagi Pak semuanya. Pasien Bapak juga. Halo semuanya. Pasien Bapak juga yang dari Cianjur nih. Ini kebetulan setelah Jumat yang lalu kita bawa di rumah sakit. Pagi Pak. Ya, aku bawa ke rumah sakitnya Kang Haris. Di sana 2 malam ya, cuma ada masalah. Ya udah aku bawa, udah nginep di rumah Kang Sulo 2 malam ya. Cuma kemarin ya aku bawa dulu jalan-jalan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo ngantar Melati. Dia ikut juga, sengaja aku bawa supaya pikirannya fresh ya. Nah, malam tadi juga nginep di rumah aku ya. Pokoknya well. Sekarang kita akan ke Cianjur ya, di mana asal tempat dia berada. Oke. Siap ke Cianjur? Gondol. Ya harus siap lah. Oke ya. Udah sehat, sangkarkan. Udah makan wuduknya mati. Ya, wuduknya Mang Martin. Tempat aku sarapan tuh ya, yang Maati. Wuduk Maati.
Duduk Mang Martin. Lah Pakanyar, tetangga aku. Sibeuh lah tapi kaburit mah geus moal dahar deui. Oke ya, ini aku berada di jalan tol Cipularang dari Purwakarta menuju Cianjur, nanti lewat Padalarang. Oke, bagaimana keseruan Kang Sulor dari Purwakarta ke Cianjur? Kita ikuti guys. Kamu mau bilang apa? Apa? Oke. Siap. Oke. Ya, bajunya merah putih, merah hitam. Ya, baju kamu merah hitam. Ya, kasih. Kebetulan aku dapat bagian dari Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta. Baju ini nih. Ya. Kebetulan baju-bajunya basah, belum dicuci. Gak ada yang nyuci. Memang pinginnya ke rumah sakit terus. Mau kemana? Mau ke sini? Udahlah ke rumah sakit. Dia mintanya gitu. Misalnya di rumah sakit itu dia ketemu dokter cantik, perawat cantik, terus dia dikasih obat, dikasih makan. Dia mah pinginnya seperti itu. Iya. Nah, kenapa waktu pulang dari RSJ ini belum dikembalikan ke keluarganya? Nah, yang pertama Kang Sulor sudah punya planning dari Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat untuk mengurus pasien-pasiennya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Selasa aku ke Bandung antar Deswita RSCM, lalu malamnya juga aku ke Bandung membawa pasien dari rumah sehat Kang Haris ke rumah sakit Santosa, walaupun penuh kita ke RS ASK dan alhamdulillah dirawat di sana ya. Terus besoknya aku ke Sukabumi bawa pasien Kang Ade yang datang ke Lebur Pakuan sakit stroke, dan alhamdulillah diterima oleh Pak Gubernur, walaupun dia tidak ketemu dengan Bapak, tapi teman-teman aku sudah menyampaikan ke Bapak dan akhirnya disuruh Sulor jadi ke aku ya. Akhirnya aku bawa ke Kang Haris. Kemarin aku ke Sukabumi Kang Ade tuh, pulang dari Sukabumi jam berapa ya, jam sampai ke Purwakarta itu ya jam 10. Aku bantu lagi orang ya, untuk mencari tempat atau ya rumah sakit yang kosong. Setelah itu udah aku dapatkan tuh masuk ke holistik Bino, bawa ke rumah sakit RSUD Bayasi. Alhamdulillah masuk. Kebetulan kalau ruangan penyakit dalamnya penuh, dan ini pasiennya dinyatakan kena paru-paru, akhirnya diisolasi. Alhamdulillah dapat. Setelah itu aku bawa nih, jemput dia nih di Kang Haris untuk dibawa pulang. Dari Kang Haris Ya, aku bawa tuh jam 12. Jam 12 aku ditelepon lagi. Udah aku bawa dia nih di mobil mau pulang ke rumah aku. Ya, aku ditelepon ya dari teman aku Pak Dusun Margasari untuk membawa jenazah saudaranya ke Margasari. Nah, setelah selesai itu aku bawa pulang, dia tidur di rumah aku. Besoknya jam berapa ya? Kita sampai ke jam 2 di rumah aku teh jam 2. Dia tidur, aku tidur, jam 5 aku bangun.
Di balik kaca dan lampu terang ada Kang Sulo yang selalu sayang, merawat yang luka, menghibur yang pilu. Di setiap panggilan menghadirkan rasa syukur. Di balik kaca dan lampu terang ada Kang Sulo yang selalu sayang, merawat yang luka, menghibur yang pilu. Udah di Bandung nih, pada arah Guys, kalau dilihat-lihat mah si Cece Nurdin pakai kacamata ganteng guys. guys, salam dulu dong kabinnya. Cece gitu loh. Loh coba siga pasukan khusus ya. Di setiap lampu sirene berputar, di jalan sepi di malam pekat, laju ambulan di kota dan desa melesat. Sulur bawah Yos, anjir. Motornya ada guys. Di pasar. Nih. Kang Sulo si penolong jiwa, pagi siang malam setia berkarya. Di setiap Harley Davidson. sirene berputar, ada hati yang siap untuk mendengar. Oke guys, aku udah sampai di jembatan perbatasan Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur. Oke, ini rest area Cianjur. Ini guys, selamat datang di Kabupaten Cianjur. Oke, aku udah bahas di konten yang terdahulu. Jadi di perbatasan ini disediakan tempat oleh pemerintah Kabupaten Cianjur, yaitu tenda-tenda UMKM ya, usaha kecil menengah. Ini menjadi daya tarik dan viral ya. Jadi di zaman Orde Baru sudah seperti ini ya, kiri kanan ya. Oke, sampai sini ya, selesai. Sulo si penolong jiwa, pagi siang malam setia Ini yang piket cuma sendiri. Oh, di setiap lampu sirene berputar, ada hati yang siap Iya, loh. untuk mendengar. alhamdulillah. Punten Bager. Siap. So keluar. Jai, aku udah nih. Tadi ya Pak. Ini pasennya Pak Gubernur. Iya. Boleh ikut ini? Iya. Boleh. Jadi kan kemarin ya tuh Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, ini Cece Nurdin ya, nanti ngobrol-ngobrol. Di balik kaca dan lampu terang ada Kang Sulo yang selalu sayang, merawat yang luka, menghibur yang pilu. Di setiap panggilan dinas-dinas lain atau kecamatan atau desa khususnya Kabupaten Cianjur maupun dari luar kota yang warga Cianjur 24 jam kita terima. Alhamdulillah. Karena ada yang piket. Terkecuali si pasien itu sakit, kita tidak terima. Biasanya kalau sakit 2 bulan kita langsung loading ke rumah sakit. Oh gitu ya. Jadi kesini dulu bahwa ini orang Cianjur ditemukan di mana dan dalam keadaan sakit, kami langsung loading ke rumah sakit karena untuk mendapatkan medis dulu. Nah, setelah itu dengan cara melaporkan bahwa saya sudah koordinasi dengan dinas sosial terkait orang tersebut, maka tindakan pertama untuk orang sakit ke medis dulu. Ya. Setelah itu nanti berkoordinasilah dinas sosial dan rumah sakit. Apapun tidak atau keluarganya itu mungkin bagian daripada dinas sosial sendiri untuk mencari saudara-saudaranya. Ya. Isa Pak, barang-barang Pak. Mohon.
nanti koordinasi aja. Ya, kalau ini belum berapa lama Pak? Ketemu di jalan atau Ya, dirawat? Di sekitaran itu aja rumah sakit Cianjur. Kata sama Pak Haji Asin ya. Tapi pintar ya sekarang. Enggak, maksudnya ketemunya di Cianjur. Bukan dibawa ke sana ke Bandung gitu ya. Ketemu banyak Pak Haji Asin. Dari Surian sudah kemana mah dekil yang orang hasil dari Bangan. Dari dulu sama Pak Haji Asin ketua PRA di Cianjur ya di dekat rumah sakit tuh. Sayangnya kenapa? Masuk ya? SUD saya, SUD, kan itu Pak pengacara tuh. Nah, diurus sama dia, kebetulan anaknya Pak Haji Asin itu adalah seorang dokter juga. Udah ada di itunya langsung. Enggak maksudnya berapa lama Pak? 2 bulan diurus. 2 bulan berarti nggak di Cianjur diurusnya? Bisa ya, nah di Cianjur di tempatnya Pak Haji Apip, orang baik gitu. Nah karena dia terlalu lama mungkinnya karena harus masuk rumah sakit, ya udah telepon Pak Gubernur ACC, terus dimana siapa jemput bawa ke rumah sakit jiwa dan kita kembalikan ke sini. Gitu. Nah salah satunya mungkin Pak orang itu kadang-kadang orang terlantar, kadang warga sendiri atau masyarakat, terutama yang sakit nih, ketika dibawa ke rumah sakit, dia harus bertanggung jawab. Takutnya itu. Tapi sekarang alhamdulillah RT RW atau pemerintah desa sudah bisa berkoordinasi. Sekali kalau datang Pak, kalau menemukan pasien atau sakit yang normal ataupun PJ terusnya atau rumah sakit, bisa Bapak mampir dulu ke dinas sosial, lanjut ke rumah sakit. Yang mengatakan kita sekarang baru dinas sosial, rumah sakit yang berhubungan sosial atau rumah sebaliknya yang sekarang takut masyarakat ketika mau membantu, karena ketika langsung dibawa ke rumah sakit otomatis dia harus bertanggung jawab itu sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang mengantarkan klien 2 jam kerja. Kita selama Ramadan juga harus mempersiapkan semuanya. Pelayanan di luar jam kerja seperti itu. Oke, atur nuhun kan, siap lah. Terima kasih, mohon maaf juga bagaimana pasal sekali lagi saya mau kasih Pak Gubernur ini kita sudah bagaimana perkembangannya, ada perkembangan di mana, banyak aku tadi pasien yang kemarin dulu yang Pak Wamen bawa ke sini. Nah saya nanti cari kemana bingung. Makanya sih mudah-mudahan ada keluarganya. Ya kalau buat kita mah mungkin Pak khususnya itu yang buat ya kita menerima klien dari selain masyarakat itu ketika datang ke kami harus jelas terima, tidak mau bilang atau siapapun yang jelas dia mengantarkan bahwa orang ini harus ditolong kita tolong. Nah itulah 24 jam kita sesuai karena gini ya teman-teman, sebelum Bapak menjabat itu betul Bapak udah lakukan keluar ke masyarakat kedua daripada konselor saksi hidupnya karena yang urus seluruh yang orang-orang sakit yang lapor ke Pak. Bukan pencitraan ya, ini asli ya. Kita sampai ke Jawa dan sebagainya itu Pak Gubernur selalu siap. Pak boleh minta persiapan di Jawa. Oke guys, aku sama siapa? Suherman. Kasih, Kesos. Kasih. Petugas rumah singgah. Petugas rumah singgah. Ini aku mau nanya-nanya, selama ini ada hal-hal yang belum bisa terrealisasikan nggak oleh pemerintah
untuk menangani masalah ODGJ, OT atau tempat lah semacam rumah singgah. Ini gimana nih menurut Bapak? Ya, yang menjadi problem di Cianjur sendiri, Pak, itu ya apa? Ketika kita kedatangan lansia terlantar tanpa identitas, kita kebingungan. Ini harus dibawa kemana? Sedangkan kan satpol milik provinsi daftar tunggu. Ketika memang kita mengajukan, harus ada yang keluar mungkin daftar tunggunya. Makanya ketika memang sekarang pun ada klien yang tanpa identitas lansia, kita sebenarnya kebingungan harus dibawa kemana ini, nggak ada wadah, nggak ada tempat. Oh gitu. Harapan untuk Pak Gubernur Jawa Barat, apakah harus memperbanyak? Kalau harapan saya sih di Cianjur sendiri harus ada PTD atau tempat atau rumah singgah untuk klien yang memang tidak mempunyai identitas. Anggaplah lansia yang sakit, harus ada tempat di Cianjur sendiri, biar kami itu nggak merasa kebingungan, Pak. Ketika memang kedatangan klien, dicek iris ke Disucapil dia tanpa identitas, ya akhirnya kayak sekarang dia tinggal di sini sampai mungkin menunggu daftar tunggu dari satpol milik provinsi. Oh gitu, ada. Seperti yang di Sukabumi, di Bandung, jauh tuh. di Karawang juga Jauh. Iya, mending jauh juga kalau misalkan Ada. bisa masuk. Ini kan ditolak. Itu harapannya ya untuk Pak Gubernur Jawa Barat, dan mudah-mudahan nanti aku obrolin sama Pak Gubernur di suatu saat nanti, karena apa yang ditemukan Kang Sulor selama ini aku selalu lapor kekurangan dinas. Kenapa mereka yang ditangkap di suatu daerah diurus, tidak ada ruangan untuk menampung, akhirnya dibawa lagi ke tempat yang lain. Bapak udah tahu, makanya di beberapa konten yang lewat itu sudah dibahas. Dia pindahkan ke itu, dia pindahkan ke dia, itu pindah ke pengurusan. Ya itu dikarenakan karena di tempat di suatu kabupaten itu rumah singgahnya terbatas. Betul, Pak. Oke. Dan rumah singgah pun Pak, kan di sini nggak ada tim medis. Ya. Jadi rumah singgah hanya benar-benar untuk singgah, cuma dikasih makan, kita men-tracking terkait memang penelusuran keluarganya, kalau ada diantarkan, kalau nggak ada ya tinggal dulu di sini. Ya. Sementara waktu. Ya nanti mah minta kerjasama aja. Boleh. Nah nanti kan harus ada nih di bawah antara dinas kesehatan dan dinas sosial, itu harus sinergi. Betul, alhamdulillah kami sama dinas kesehatan sinergi, Pak. Ya. Ketika memang ada orang telantar atau ODGJ telantar yang sakit, kita kolaborasi sama puskesmas, Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk pemeriksaannya, adapun kami membawa ke puskesmas atau pihak puskesmas yang datang ke sini. Alhamdulillah kalau dinas kesehatan sudah kolaborasi. Jiwa pagi siang malam setia Abdi mah resep ningali YouTube teh, maka apa kayak istri kayak hayo ya, nggak bosan, air resep kudu kumaha. Cuma tidak bisa, mau stop jalin karena isi yang di dalam konten itu adalah edukasi, terus kehidupan nyata gitu. Nah sebenarnya guys, aku tuh sedih sebetulnya ngurus si Cece itu, aduh sampai gimana ke orang mah ngamuk-ngamuk, ke aku mah enggak. Udah aku mah hanya ngilu ke rumah sakit Cipto, sedih sebetulnya meninggalkan si Cece teh. Lamun boga yayasan sorangan mana digawekeun di yayasan gitu kan, atau di tukang training service jeung sajabana gitu. Karena menurut cerita ini Cece memang udah terkenal di Sukabumi. Itu kan yang ngurus saya bagian pengurus rumah singgah, kemungkinan sering gitu sih. Makanya tadi Cece ya. Iya. Kalau juga kita juga di dinsos juga suka bingung, mau manain, itu nggak terima, ini nggak terima. Ya itu kendala. Nah ini biar semua menonton, jadi kendala itu memang harus ada solusi ya, termasuk di dinas sosial di kabupaten kota. Nah harusnya ketika ini susah diselesaikan, harusnya akses ke dinas sosial provinsi Jawa Barat itu cair. Di sana gimana caranya? Apa nanti akan ada tunggu kebijakan Pak Gubernur, nanti aku yang akan ngomong. Hal yang demikian terjadi karena kembali ke sarana, iya, sarana anggaran, karena orang yang ditempatkan di
panti dan di rumah-rumah singgah itu kan membutuhkan anggaran, gitu Pak. Iya. Gitu. Oke guys, itu aku udah di dinas sosial, udah nganter sesuai Cece Nurdin saya dengan alamatnya, walaupun ya pahit, sedih. Nah kebetulan tadi aku ditelepon lagi sama Bang Aulia, ini ajudannya Bapak, mengatakan bahwa di Cianjur juga ada masalah lagi yang harus diselesaikan. Kebetulan tadi telepon, Kang Sulo di mana? Aku di Cianjur. Kebetulan Kang, itu ada pasien Bapak juga, itu harus segera diselesaikan. Ya makanya aku nggak langsung pulang karena ini tugas juga dari Bapak, tugas baru. Ini kebetulan aku ditemani Kang siapa dari Tagana? Kang Fitriansa Tagana. Oh, Cianjur. dari Cianjur. Aku minta tolong aja. Pokoknya kalau tidak tahu mah aku minta tolong bebas ke siapa saja. Satpol PP, dinas-dinas terkait untuk mengantarkan aku, karena bagaimanapun ini adalah tugas dari pemimpin ya Jawa Barat. Kalaupun bukan tugas, ya mereka yang tidak tahu harus nanya, yang tahu harus memberikan informasi. Oke, kita ke rumahnya pasien. Sirene berputar, ada hati yang siap